Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Agus Andrianto, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD 1 Peganjaran Kabupaten Kudus. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mengenai koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Berikut merupakan kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Disiplin positif merupakan cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Hal ini lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Ini juga dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, atau hukuman. Motivasi perilaku manusia ada yang untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ada pula untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain. Namun, kedua hal tersebut sangat tidak tepat. Tapi, yang tepat adalah bagaimana motivasi perilaku manusia ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Posisi kontrol guru beberapa macam. Yang pertama adalah ada sebagai penghukum, sebagai teman, pembuat rasa bersalah, pemantau, dan manajer. Namun, posisi kontrol guru yang ideal adalah sebagai seorang manajer. Posisi kontrol guru sebagai manajer. Yang pertama adalah guru berbuat sesuatu bersama murid. Kemudian mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas posisi atau berhasil pada diri murid. Selain itu, guru juga berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya sebuah kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas ini berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam kehidupan sekolah. Dalam peran guru sebagai manajer dalam kaitannya segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah, guru ini menggunakan segitiga restitusi, yaitu untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan 3 tahapan, antara lain menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Hal ini semata-mata tujuannya untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian keterkaitan antar materi, yaitu budaya positif, kemudian filosofi Ki Hajar Dewantoro, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Dengan adanya budaya positif,
mengkaitkan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh kekuatan kodrat yang ada pada murid. Hal ini tentu sangat ada keterkaitan. Kemudian, kaitannya nilai dan peran guru penggerak terhadap budaya positif, yaitu adalah yang pertama, ketika budaya positif dapat terwujud, ini jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, kolaboratif, mandiri, inovatif, dan reflektif. Dengan adanya 5 nilai guru penggerak, maka semakin mempermudah terciptanya budaya positif. Kemudian, budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antar semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Dalam kaitannya visi guru penggerak terhadap budaya positif, salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak, maka perlu adanya pembuatan prakarsa perubahan yang sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya adalah refleksi pada kegiatan Modul 1.4 Budaya Positif. Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif yang berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, kemudian posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri, ditunjukkan dalam tindakan, dan dibagikan pada rekan guru di sekolah. Kemudian hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid. Di antaranya adalah dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, dan mematikan kreativitas serta bersifat menghukum. Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai penghukum dan pemantau, dan itu seharusnya saya sebagai manajer dengan cara menangani masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Salah satu penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi yaitu saya menangani siswa yang marah dan kesal saat hasil pekerjaannya dicontek oleh temannya. Saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu berupa menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai budaya positif di sekolah. Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Dan yang harus diperbaiki adalah posisi guru
harus sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai penghukum dan pemantau. Saat itu perasaan saya selalu diliputi perasaan bersalah karena harus memberikan hukuman atau konsekuensi jika anak berbuat kesalahan. Lalu setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya menjadi sangat tenang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Pernah, namun saya hanya menggunakan satu tahapan saja, yaitu saya melakukan menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan atau tidak ada manusia yang sempurna. Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di kelas, sekolah, namun juga di rumah agar menjadi suatu kebiasaan atau karakter saat berada di lingkungan sekolah maupun lingkungan manapun. Berikut merupakan koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.